Puji Tuhan, bertemu lagi dalam kanal YouTube Keluarga Philadelphia pada konten Spaza musim yang kedua, membahas karakter-karakter manusia akhir zaman dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5. Dan sekarang kita sudah sampai pada pertemuan yang ke-18. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami kembali akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Bimbing kami dengan penyertaan Roh Kudus-Mu, beri kami hikmat dan kemampuan untuk menangkap setiap penjelasan yang akan kami terima pada pertemuan kali ini. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Di pertemuan ke-18 ini kita akan membahas karakter yang ke-17, yaitu berlagak tahu. Mari kita baca kebenaran firman Tuhan ini. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, manusia menjadi berlagak tahu. Karakter yang ke-17 dari daftar 19 karakter adalah berlagak tahu, atau diterjemahkan dari kata aslinya tifoo. Dan artinya dari 19 karakter kita sudah sampai pada karakter ke-17 dan tinggal 2 karakter lagi untuk mengakhiri Spaza musim yang kedua ini. Dan karakter berlagak tahu masih ada dalam konteks kerusakan antara kita dengan orang lain atau kita dengan sesama, baik itu orang percaya maupun mereka yang belum percaya. Karakter ini menjelaskan penyebab kerusakannya dan menjelaskan penyebab kesukaran kita hidup di akhir zaman. Mari kita lebih dalam lagi memahami karakter ini. Saya akan bagi dalam 3 bagian. Bagian pertama kita akan mengerti secara sederhana apa kata tifoo itu atau tufoo. Saya akan membacanya sebagai tifoo. Kemudian bagian yang kedua, ciri-ciri karakter tifoo. Dan yang ketiga, dalam ciri-ciri itu, pada ciri-ciri yang kelima, ada pembahasan mengenai pengalaman dan pemahaman firman Tuhan. Dan kita akan lebih dalam lagi pada ciri-ciri yang kelima itu. Untuk itu saya akan bagi ke dalam bagian yang ketiga supaya semakin spesifik penjelasannya. Langsung saja kita masuk pada bagian pertama. Pengertian sederhana kata tifoo. Secara sederhana, kata tifoo yang diterjemahkan dari menjadi berlagak tahu dalam bahasa Indonesia, itu secara sederhana artinya adalah sombong di dalam kebodohan. Dan dia bangga terhadap kebodohannya itu, kebanggaannya dia itu menyebabkan dia sombong. Kata tifoo ini dalam literatur Yunani juga dipakai untuk merujuk pada orang-orang yang sakit jiwa. Jadi kalau saudara bisa search di literatur kuno, tulisan-tulisan Yunani dalam kebudayaan Yunani, kata tifoo ini dipakai untuk merujuk kepada orang yang sakit jiwa. Saking parahnya kebodohan dari orang ini. Kenapa saudara? Dia sombong. Tifoo ini orang yang sombong, tetapi sombong di dalam kebodohannya. Dia tidak tahu apa-apa. Dan saya akan menjelaskan 2 pengertian sederhana dari kata tifoo ini. Pengertian yang pertama, tifoo itu seperti diibaratkan seperti orang yang diselimuti oleh kabut. Tetapi dia menceritakan banyak hal seolah-olah dia punya penglihatan yang jelas. Ya, itu dari kata tifoo sendiri. Coba saudara lihat gambar di slide yang ada di hadapan saudara. Ini diibaratkan saudara ini mengendarai sebuah mobil, duduk di kursi depan, kemudian saudara melihat ke depan. Apa yang saudara lihat? Tidak ada apa-apa selain mungkin di situ saudara melihat plang ya, dan plangnya itu pun plang yang tidak jelas. Apa yang saudara lihat? Tidak ada karena tertutup kabut. Tetapi tifoo akan punya jawaban yang berbeda. Ketika kita ditanya, apa yang kamu lihat? Jika dia ada dalam posisi seperti ini, dia akan menceritakan seolah-olah dia tuh bisa melihat jauh ke depan. Oh, saya itu melihat di depan itu ada rumah sakit, di depan itu ada mall, kemudian di sebelah kanan itu ada supermarket,
Di sebelah kiri itu ada warung, masakan Padang dan lain sebagainya. Dia menceritakan banyak hal, padahal sebenarnya dia sedang melihat di dalam kabut. Tidak tahu apa-apa, tidak melihat apa-apa, tapi menampilkan diri di depan orang lain seperti dia tahu banyak hal. Itu pengertian yang pertama. Atau kita bisa melihat dari perspektif lain, pengertian yang kedua dari tifoo. Kata tifoo itu seperti omongan orang tifoo itu diibaratkan seperti asap yang keluar dari cerobong asap. Dan saudara tahu, coba saudara lihat gambar di hadapan saudara. Apakah saudara bisa melihat asapnya? Bisa, tentu sangat jelas. Tetapi seberapa lama saudara bisa melihat asap ini jika dalam keadaan nyata? Tentu asap ini hanya akan bisa dilihat sekelebat saja. Jika angin bertiup, jika waktu mulai berlalu dan berlalu dan berlalu, maka secara pasti asap ini akan hilang. Tidak terlihat lagi. Ini ibarat kata-kata dari orang yang punya karakter tifoo, seolah-olah kata-katanya itu berisi, punya banyak hal pengertian, bisa menjelaskan macam-macam, bisa menunjukkan orang ini itu, bisa mengajari orang ini itu, bisa membagikan pengalaman kepada orang lain seperti ini itu. Tetapi sebenarnya kata-katanya itu tidak ada isinya. Dan kata-kata ini tidak akan bisa diuji. Karena apa? Ketika kata-kata dari seorang tifoo ini diuji, dia akan seperti asap yang ditiup angin. Kelihatannya itu membuat orang itu kagum ketika pertama kali keluar. Seperti asap, saudara melihat asap ini. Asap ini ketika keluar dari cerobong itu kan kita bisa lihat, wah sepertinya menakjubkan, asap itu mengepul dengan besarnya, dengan luar biasa besar, gelap. Kemudian menimbulkan sebuah efek yang sangat dramatis atau bagaimana itu. Tetapi penampakan asap yang besar dan bikin kita wah ini hanya sekejap saja. Ketika angin itu bertiup, maka asap ini hilang. Inilah gambaran tifoo atau orang yang berlagak tahu dari kata tifoo. Seolah-olah dia bisa menunjukkan banyak hal, tetapi pada hakikatnya semua kata-katanya omong kosong belaka. Saudara tahu tidak bahayanya orang yang seperti ini tuh apa? Kalau saudara ada dalam keadaan yang membutuhkan jawaban, membutuhkan nasihat, kemudian saudara salah mendatangi seseorang yang ternyata orang itu adalah seorang tifoo, seorang yang punya karakter berlagak tahu, saudara akan dibuat kagum akan apa yang dia nasihatkan kepada saudara. Oh, menurut saya kamu itu seperti ini, seperti ini, seperti ini, dan seharusnya kamu melakukan ini. Ketika kita mendengar pertama-tama kata-kata dari yang keluar dari tifoo, wah kita akan menganggap orang ini kayaknya tahu banyak hal ya. Kok ketika saya bertanya, dia begitu mudah untuk menjawab, kayaknya keren orang ini, bisa dipercaya orang ini. Tetapi ketika saudara mulai mengikuti kata-kata dia, yang sebenarnya dia sendiri juga tidak mengikuti kata-katanya, saudara ada dalam celaka. Karena kata-katanya hanyalah omong kosong belaka. Seolah-olah dia punya pengalaman yang bisa dibagikan, dan pengalaman itu bisa diajarkan ke orang-orang yang sedang dalam kekalutan, dalam problem, masalah, dan lain sebagainya. Kamu lagi butuh duit ya? Iya, aku ini lagi kesusahan. Banyak desakan, banyak himpitan ekonomi dari sana sini, kebutuhan itu melonjak tinggi sedangkan pemasukanku ini sedikit. Apa kira-kira yang harus kulakukan? Oh, begini saja. Aku punya pengalaman, dulu aku ketemu orang yang bisa membantu kamu ini. Coba kamu datangi orang itu, gabung saja ke orang itu, syaratnya kamu harus begini. Saudara dibuat kagum. Pertama-tama saudara dibuat kagum. Oh iya ya, kayaknya dia benar ya. Tetapi setelah saudara ikuti, saudara terjerat oleh karakter seorang tifoo. Ini bahayanya saudara yang dikasih oleh Tuhan.
Dia adalah orang yang melihat di dalam kabut. Sesungguhnya dia tidak melihat apa-apa, dia tidak mengerti apa-apa, tetapi dia membangkitkan penampilan seolah-olah dia bisa memahami banyak hal. Inilah karakter tifoo. Coba kita lihat. Janganlah ia seorang yang baru bertobat, 1 Timotius 3:6. Janganlah ia seorang yang baru bertobat agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Saudara, kalau saudara membaca konteks dalam 1 Timotius pasal 3:6, perintah atau larangan ini itu ditujukan kepada orang yang diberi tempat untuk memberitakan firman Tuhan. Seringkali kita melihat fenomena-fenomena di beberapa gereja yang kurang waspada terhadap karakter ini. Mereka memberi mimbar, memberikan tempat khotbah atau kesaksian kepada orang-orang yang baru bertobat, atau kepada orang-orang yang sebenarnya tidak ada background teologi, tidak ada background atau track record dalam pelayanannya, itu sangat kecil. Dia dulunya adalah seorang yang sangat berbeda dunianya dengan pelayanan, berbeda dunianya dengan pembelajaran firman Tuhan yang intens. Dia hanya seorang, misalnya saudara, ini hanya contoh, dia dulunya itu hanya seorang businessman, dia dulunya hanya seorang artis, tetapi karena dia baru bertobat, kemudian kayaknya menarik ini untuk diundang di gereja, kemudian orang ini yang baru bertobat ini ditaruh di mimbar, diberi tempat di mimbar untuk memberitakan firman, mengajari anak-anak Tuhan yang sudah lama pengiringannya kepada Tuhan. Tentu kalau orang-orang seperti ini diberi tempat untuk memberitakan firman Allah, maka dia akan melakukannya dengan karakter tifoo. Dia akan menjadi seorang tifoo pada kesempatan yang diberikan kepadanya itu. Dia memberitakan firman, dia menjelaskan firman Tuhan yang sebenarnya dia belum punya pemahaman yang cukup dalam, dia belum punya pembelajaran yang cukup intens, dia belum punya pengalaman-pengalaman yang baik di dalam pelayanan. Dia orang yang baru dalam tanda kutip, tetapi sudah diberi tempat sebagai seorang pengajar. Sehingga saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang-orang seperti ini akan melalui kesempatan-kesempatannya untuk berkhotbah, akan membentuk dirinya menjadi orang yang punya karakter tifoo. Dia akan menjelaskan sana sini, dia akan dia akan menjual pengalaman-pengalaman supranatural yang sebenarnya tidak bisa diuji. Saya baru mimpi ini, saya melihat ini, kemudian Tuhan mengajarkan saya sesuatu yang harus saya bagikan ke jemaat. Saya baru dibisikin Tuhan seperti ini, seperti ini. Saya baru begini-begini, saya adalah Rasul Paulus yang kedua. Saya adalah kilat dari timur. Saya adalah anak manusia yang diutus di akhir zaman. Padahal kalau dicek, dia sama sekali dulunya tidak ada hubungannya, kehidupannya dengan segala sesuatu tentang kebenaran firman Tuhan. Entahkah dia orang Kristen, atau orang yang mendalami firman Tuhan secara akademis, atau orang praktisi-praktisi, orang Kristen, aktivis gereja, tidak. Dia latar belakangnya adalah latar belakang yang sangat berbeda, tetapi karena dia mengaku dia baru bertobat, kemudian pertobatannya itu mengagumkan banyak orang, dia diberi tempat untuk memberitakan firman Allah. Hati-hati dengan kebiasaan gereja yang suka memberi tempat bagi orang-orang yang baru bertobat untuk memberikan firman Tuhan. Bahkan kesaksian-kesaksiannya pun harus kita dengarkan dengan sangat hati-hati. Karena apa? Orang yang seperti ini, pengiringannya kepada Tuhan dan pemahamannya tentang kebenaran firman Tuhan belum cukup dalam. Sehingga kita sebagai orang percaya harus pandai-pandai untuk mendengar kata-kata dari setiap orang, apalagi yang ada di belakang mimbar. Saudara harus kenal betul kira-kira orang yang berdiri di belakang mimbar mengajar saudara tentang firman Tuhan. Apakah dia adalah seorang petobat baru? Apakah dia dulunya sama sekali totally different tentang kehidupan gereja? Apakah dia dulunya adalah orang yang berada dalam hingar-bingar entertain dunia, hiburan dunia? Apakah dia seorang bisnismen? Tentu orang-orang yang seperti ini boleh memberitakan firman Tuhan
Asalkan bukan pada momen-momen yang dekat dengan masa pertobatannya. Jangan ia ya seorang yang baru bertobat, supaya dia jangan menjadi seorang tifoo, seorang yang berkarakter berlagak tahu, sok tahu. Kita perlu hati-hati dengan semua hal yang kita dengar pada gereja-gereja di akhir zaman ini, saudara. Ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Nah, ini salah satu penyakit dari orang yang berlagak tahu. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga. Nah, dari sini kita akan melihat beberapa ciri-ciri dari seorang tifoo. Ciri-ciri dari orang yang berlagak tahu menurut kebenaran firman Tuhan. Yang pertama adalah dia adalah orang yang tidak bisa diberitahu. Jadi ketika saudara menemukan beberapa kesalahan dalam ucapan, ujaran, nasihat, statementnya dia, kesaksiannya dia kita temukan salah secara teologis, kemudian saudara mencoba untuk membenarkan, saudara jangan kaget kalau saudara akan dibantah, jangan kaget kalau saudara dia akan langsung membangun defense mekanismenya dia dengan beralibi sana sini. Atau bukan dalam konteks pelayanan, di luar, orang-orang di luar. Orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang tidak bisa diberitahu. Dia statusnya adalah seorang anak Tuhan, seorang jemaat yang kehidupan sehari-harinya adalah bekerja non-gerejawi. Dan kehidupannya selalu dihabiskan dengan apapun seputar bisnis dan lain sebagainya yang sangat jauh dengan Alkitab. Tetapi ketika dia duduk sebagai seorang jemaat, mendengar khotbah-khotbah, dia akan susah menerimanya karena menurut dia khotbah-khotbah dari orang ini gak cocok sama apa yang dia mengerti. Padahal jika dikomparasikan, dibandingkan, secara faktual orang yang berkhotbah seharusnya adalah orang yang memang sudah dekat dengan Alkitab dalam pembelajarannya yang cukup intens, yang hidupnya didedikasikan untuk belajar firman Tuhan, untuk melayani jemaat. Dan dia adalah seorang jemaat, di satu sisi dia adalah seorang jemaat yang sama sekali jarang buka Alkitab. Tapi ketika ada pengkhotbah yang dia belajar intens tentang firman Tuhan, memberikan khotbah kepada dia sulit untuk mendengar, sulit untuk menerima apa yang dikhotbahkan kepada dia. Ini salah satu ciri-ciri orang yang berkarakter tifoo. Kemudian saudara, sudah tahu dia itu nggak bisa diberitahu, dia punya kebiasaan tidak mencari tahu kebenaran dari sebuah berita. Nah, biasanya saudara, tifoo dalam ciri-ciri yang kedua ini merujuk pada orang-orang yang suka forward broadcast itu ya, yang di WA group dikirim, baru terima dari orang dari entah berantah mana, sumber beritanya belum jelas, berita tentang pemerintahan, berita tentang kejadian ini, kejadian itu, tentang apapun, baru nyampe di WA saudara, belum di cross check, kemudian saudara langsung segera menyebarkan. Nah, kalau saudara punya kebiasaan itu, hati-hati, saudara terindikasi sebagai seorang tifoo. Karena apa? Tifoo tidak biasa mencari tahu kebenaran sebuah berita, tapi segera menyebarkannya supaya dia dianggap orang yang serba tahu. Dikit-dikit post, dikit-dikit broadcast, dikit-dikit share ke grup WA keluarga, grup WA ini, tentang berita apapun yang sampai di WA dia, tanpa dia melakukan cek and recheck, validitas datanya ini belum jelas, tapi dia udah share ke sana sini. Loh saudara, kalau memang beritanya itu sangat merugikan sebuah instansi atau orang-orang tertentu, maka orang yang suka broadcast ini bisa kena pidana loh saudara. Bisa terkena hukuman penyebar hoax. Dan ini adalah pelanggaran hukum yang tidak jauh dari karakter tifoo. Orang-orang yang berkarakter tifoo biasanya cenderung jatuh pada pelanggaran hukum penyebaran hoax. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ciri-ciri yang ketiga, karakter tifoo itu suka mendebat orang lain, dan debatannya itu bukan debatan yang membangun jembatan pemahaman,
ya, membangun jembatan pemahaman, tetapi justru membangun tembok yang membuat orang yang didebatinya itu makin benci, seperti firman Tuhan yang saya beritakan tadi ini, saudara ya, yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga. Ya, ini salah satu ciri-ciri dari karakter tifoo. Gemar mendebat, nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, apologetika Kristen itu bukan berdebat untuk kemenangan argumen. Apologetika Kristen, apologetika itu apa sih? Proses argumentasi memberikan pernyataan untuk mempertanggungjawabkan iman kita di hadapan orang yang mempertanyakan tentang iman kita. Jadi seharusnya kita sebagai seorang pengikut Kristus bukan orang yang mendatangi orang yang belum percaya, kemudian dengan sok kita bilang, ayo kita debat tentang ketuhanan Yesus. Ayo kita debat tentang validitas Alkitab, apakah Alkitab dapat dipercaya. Ayo kita debat tentang ini, ayo kita debat tentang ini. Orang yang seperti ini terindikasi sebagai orang yang tifoo. Sesungguhnya penjabaran argumen atau memberikan penjelasan tentang iman Kristen itu harus dalam konteks di mana orang lain mempertanyakannya kepada kita, atau kita mendengar orang lain memberi statement tentang iman kita secara salah. Kalau orang itu nggak ada masalah tentang iman kita, nggak korek-korek iman kita, nggak singgung-singgung iman kita, kepercayaan yang kita yakini tentang Tuhan Yesus Kristus Allah Tritunggal dan Alkitab, maka kita tidak boleh mendatangi mereka lantas ngajak debat. Ayo kitab suci mana yang paling dipercaya, ayo ini mana Tuhan yang benar, ayo seperti ini, seperti ini. Nah, orang yang gemar mendebat, yang bikin sampai orang lain itu justru semakin jauh dari jalan keselamatan adalah orang-orang yang berkarakter tifoo. Keempat, orang yang berkarakter tifoo itu biasanya terlalu menyederhanakan pemahamannya tentang segala sesuatu yang dialaminya. Apa maksudnya ini? Salah satu contoh sederhananya, di era yang sangat menekankan, di era sekarang ya saudara ya, yang sangat menjunjung tinggi rasionalitas dan cenderung antipati terhadap hal-hal supranatural, apapun yang terjadi itu bisa dianggap, diprasangkai secara salah. Contohnya, ketika kita salah, misalnya ketika kita sakit, padahal kita habis melakukan sesuatu yang salah. Memang secara medis, penyakit kita itu bisa diakibatkan oleh sesuatu yang karena kita nggak jaga kesehatan, nggak jaga pola makan, nggak memanajemen energi kita, nggak jaga pola istirahat kita. Tetapi di dalam firman Tuhan sudah jelas dikatakan ada penyakit-penyakit yang ditimbulkan karena perbuatan-perbuatan dosa. Dan penyakit-penyakit ini hanya bisa dideteksi secara supranatural. Tetapi saya melihat kecenderungan orang-orang zaman sekarang, ketika dia mulai misalnya saja, contoh saja, dia itu menghujat Tuhan, dia menjauh dari gereja, dia menjauh dari persekutuan, dia sudah benci sama Alkitab karena kecewa sama orang-orang tertentu. Kemudian tiba-tiba dia sakit, dia akan bilang, ini pasti aku karena kurang ini, pasti karena aku kurang tidur, pasti karena aku begini-begini. Saya sering mendengar ada beberapa orang yang mulai menyangsikan kata-kata dari seorang hamba Tuhan yang memberi nasihat kepada orang sakit. Ketika hamba Tuhan itu bilang, mungkin ada orang-orang yang belum Bapak ampuni, ayo silakan Bapak maafkan dia, ampuni dia. Ada orang-orang yang nyinyir sama nasihat-nasihat seperti itu, seolah-olah begini saudara, sakit itu kan gak ditimbulkan karena dosa, sakit itu gak ditimbulkan karena perbuatan kita terhadap Tuhan, terhadap orang lain. Sakit itu ya secara wajar karena kita gak jaga kesehatan, itu sesuatu yang lumrah. Kenapa kok dikit-dikit dikaitkan Tuhan, dikit-dikit dikaitkan agama, dikit-dikit dikaitkan iman. Spirit zaman sekarang sangat menyaksikan sesuatu yang supranatural. Sekalipun memang tidak semua bisa kita berikan label bahwa ini diakibatkan oleh hal-hal yang supranatural, tapi bukan berarti tidak ada satupun
sakitan-sakitan atau pengalaman-pengalaman hidup kita sehari-hari itu yang diakibatkan, yang tidak diakibatkan oleh hal-hal yang supranatural. Contohnya saudara, kita doa, kita lagi kekurangan uang, kemudian kita doa sama Tuhan, Tuhan aku lagi membutuhkan dana supaya aku bisa menghidupi keluargaku, supaya aku bisa menyekolahkan anakku, semua aku lakukan ini untuk ini Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan dengar doaku dalam nama Yesus, amin. Kemudian tidak selang beberapa lama ada salah satu anggota keluarganya telepon dia, aku mau ngirimin kamu uang, kirim nomor rekeningku. Nah, ketika dia mendapatkan pengalaman itu, dia saksikan ke orang-orang di gereja. Nah, pasti ada suara-suara yang seperti ini dari orang-orang yang di gereja. Halah, itu kan karena sewajarnya keluarga itu ngelihat dia memang lagi kesusahan. Ya wajar lah kalau ada keluarga itu yang tiba-tiba tergerak untuk menolong. Itu bukan pertolongan Tuhan, itu sesuatu yang lumrah, di mana saja bisa terjadi. Nah, ini adalah sesuatu yang saya sebut sebagai terlalu menyederhanakan pemahamannya tentang segala sesuatu yang dialaminya. Sok tahu ini orang seperti ini saudara. Dia terlalu menyederhanakan, simplifikasi terhadap semua pengalaman hidup dia. Ketika dia sakit, kemudian dia datang ke Tuhan, minta pertolongan Tuhan, doa, sembuh, dia mendapat kesembuhan, dia dapat kata-kata dari orang. Kesembuhanmu itu kan karena memang penyakit ini, virus ini itu bisa mati dalam kurun waktu misalnya 3-5 hari. Kamu gak usah doa, kamu gak usah minum obat, nanti kamu sembuh-sembuh sendiri. Itu bukan karena doamu, itu bukan karena kamu menyerah sama Tuhan. Kok dikit-dikit dihubungkan ke Tuhan, kok dikit-dikit tentang iman, kok dikit-dikit tentang Alkitab. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, suara-suara seperti ini pasti muncul dari seorang yang berkarakter tifoo, atau kita sebut dalam bahasa Indonesia sebagai orang yang sok tahu. Dia seolah-olah bisa melihat keutuhan hidup seseorang dan dia memberikan penjelasan kepada orang itu dan meninggalkan pemahaman-pemahaman supranatural. Saudara, ini sesuatu yang cukup berbahaya karena kita baca Pengkhotbah 9 ayat 11, di dunia ini ada lagi yang kulihat, perlombaan tidak selalu dimenangkan oleh pelari cepat, pertempuran tidak selalu dimenangkan oleh orang yang kuat. Orang bijaksana tidak selalu mendapatkan pekerjaan. Orang cerdas tidak selalu memperoleh kekayaan. Para ahli tidak selalu menjadi terkenal. Tetapi orang-orang tifoo akan berkata sebaliknya. Oh, dia dapat kerja karena punya orang dalam. Oh, dia dapat kerja karena cuma untung-untungan aja. Karena memang perusahaan itu kepepet. Jadi seperti ini. Orang-orang tifoo akan bilang, orang cerdas itu pasti nanti akan kaya. Jadi kalau kamu mau kaya, kamu tuh harus cerdas, kamu harus pintar, harus begini-begini. Seolah-olah hidup ini bisa dirumuskan. Sakit karena nggak jaga kesehatan. Kaya karena cerdas. Menang karena, ini seperti saya bilang ya tadi. Menang karena dia adalah seorang pelari cepat. Padahal firman Tuhan bilang perlombaan tidak selalu dimenangkan oleh pelari cepat. Pertempuran tidak selalu dimenangkan oleh orang yang kuat. Kadang-kadang kita mendengar kata-kata dari kanan kiri kita ketika kita bertahan menghadapi segala sesuatu. Itu sugesti aja, kamu merasa tenang, kamu merasa damai, kamu merasa sukacita itu bukan karena kamu doa, bukan karena kamu menyembah Tuhan, bukan karena kamu baca firman, itu hanya sugesti saja. Ini orang-orang yang terlalu simplifikasi terhadap pengalaman hidup dari orang lain. Dan saudara perlu memberikan alarm dalam batin saudara terhadap suara-suara yang seperti ini, mengindikasikan, sekalipun kita tidak bisa memastikan benar, tetapi suara-suara seperti ini mengindikasikan dia ini seorang tifoo. Padahal sudah jelas-jelas firman Tuhan bilang dalam kebenaran firman Tuhan, orang bijaksana tidak selalu mendapatkan pekerjaan. Semua itu ada hubungannya dengan hubungan kita dengan Allah.
Segala sesuatu dalam hidup ini selalu berkaitan dengan Allah. Tetapi ada saya mendengar orang yang begini, dikit-dikit bawa-bawa Tuhan, dikit-dikit bawa-bawa Tuhan. Ada orang yang menyaksikan, orang yang doa tentang makanan minuman seperti ini. Tuhan Yesus, berkatilah makanan minuman ini supaya menjadi kesehatan, kekuatan buat kami. Itu saya pernah mendengar, orang itu komen sama doa yang seperti ini tuh begini saudara. Allah, Tuhan itu terlalu tinggi, terlalu megah, terlalu berwibawa untuk ngurusi makananmu. Untuk apa kita doa untuk supaya Tuhan memberkati makanan kita? Kalau kamu mau makanan yang sehat, kamu ya pilih dong makanan-makanan tertentu yang memang sehat, nutrisinya terjamin, tidak ada kadar ini yang terlalu tinggi. Orang-orang seperti ini itu mulutnya adalah mulut orang Kristen masalahnya saudara. Dia orang yang mengaku percaya Yesus, tetapi dia terlalu menyederhanakan segala sesuatu di dalam hidupnya. Ini patut dipertanyakan orang-orang seperti ini, apakah memang orang-orang ini benar-benar percaya bahwa Tuhan itu sanggup memberkati kita, sanggup melakukan sesuatu terhadap kita. Kalau dikit-dikit kita selalu saksikan penghayatan iman dari orang-orang yang dia mengekspresikan imannya dengan tindakan-tindakan tertentu, terus kita saksikan, itu adalah tindakan yang kurang bijaksana dan kita perlu memikirkan untuk tidak melakukannya lagi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dan yang kelima, ciri-ciri dari karakter tipe adalah mengambil pelajaran hidup dari pengalaman dan cepat puas dan bangga dengan pemahamannya sendiri. Nah, ini saya perlu memberikan penjelasan khusus pada bagian ketiga. Ya, mengambil pelajaran hidup dari pengalaman dan cepat puas dan bangga dengan pemahamannya sendiri. Saudara, contoh sederhananya, ketika ada seorang wanita disakiti oleh seorang cowok, maka dengan sangat cepat dan gegabah wanita ini berkata, semua laki-laki sama saja ya. Hanya karena dia punya hubungan 1, 2, 3 itu sama-sama disakiti oleh cowok, maka dia lalu mengeneralisir semua cowok. Semua cowok itu memang brengsek, semua cowok itu menyakitkan, lebih baik tidak usah punya pasangan hidup. Nah, ini kesimpulan dari yang katanya si paling pengalaman. Coba kita lihat, salah satu statement yang sering bertebaran di sekitar kita adalah bahwa pengalaman itu guru terbaik kita. Saya mau luruskan ini dan saudara bisa mengujinya. Pengalaman itu bukan guru terbaik. Pengalaman hidup kita adalah guru yang baik, tetapi bukan yang terbaik. Karena saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau saudara tahu di setiap kebudayaan di dunia ini, saudara dari suku mana? Nah, setiap suku itu punya budaya dan di dalam budaya itu mengajarkan kearifan-kearifan, pengajaran-pengajaran moral tertentu yang dikaitkan dengan sesuatu yang disebut dewa. Saudara tahukah kita bahwa pengajaran-pengajaran kebaikan yang keluar dari kebudayaan kita masing-masing itu datangnya dari pengalaman hidup orang-orang di masa lalu. Ketika mereka melihat sesuatu, mereka mencoba menerjemahkan ini dan menarik sebuah garis refleksi untuk diajarkan kepada anak cucu yang lain. Contohnya, saudara, ketika misalnya saudara ya, ketika kita harus menghormati orang tua, kemudian orang tua itu mati, dan biasanya suku-suku tertentu berkata bahwa penghormatan itu tidak berhenti sekalipun orang tua kita mati. Sehingga kita perlu melakukan penghormatan selalu dengan memberikan misalnya sesaji lah, pedupaan dan lain sebagainya terhadap arwah dari leluhur kita. Nah, itu katanya untuk kebaikan kita bersama. Kalau kita membutuhkan sesuatu, datang ke kuburan, tanya orang tua kita yang sudah meninggal, minta petunjuk ke mereka. Pengajaran-pengajaran seperti ini datangnya sebenarnya dari pengalaman masa lalu yang disalah mengerti oleh orang-orang zaman dulu, saudara. Sehingga mereka menganggapnya sebagai sebuah kebenaran yang harus diajarkan secara turun-temurun. Coba kita melihat, saudara, bahwa firman Tuhan mengatakannya sangat berbeda. Lalu berbicaralah Elihu bin Barakhil, orang Bus itu, aku masih muda dan kamu sudah berumur tinggi, oleh sebab itu aku malu dan takut mengemukakan pendapatku kepadamu,
Pikirku biarlah yang sudah lanjut usianya saja yang berbicara, dan yang sudah banyak jumlah tahunnya memaparkan hikmat. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang, oh maaf saudara ya, ini ayat yang berbeda. Nah, kalau saudara lihat ini, Elihu ini teman dari Ayub yang bicaranya, kan Ayub ini waktu mengalami penderitaan, Ayub itu didatangi oleh sahabat-sahabatnya. Nah, Elihu ini berbicara paling terakhir setelah sahabat-sahabat yang lain yang lebih tua itu bicara kasih nasihat. Nah, kenapa kok Elihu itu ngomongnya kasih nasihatnya terakhir? Karena dia yang merasa paling muda. Dan dia nggak pede dengan kemudaannya itu, seolah-olah dia kekurangan pengalaman, jadi nggak bisa menasehati orang. Dia malu, takut mengemukakan pendapat. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pengalaman hidup itu memang baik, tetapi guru yang terbaik bukanlah pengalaman hidup. Sehingga kita yang masih muda dapat memberi tempat, mengambil tempat sebagai seorang penasehat, asalkan kita didasarkan pada sesuatu yang benar. Kita lihat nanti saudara ya. Coba kita lihat 1 Raja-Raja 3 ayat 7. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja, menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Satu-satunya tempat yang diberikan oleh anak muda untuk memberikan nasihat, memberikan dorongan, memberikan kepemimpinan kepada orang lain yang lebih tua dan lebih berpengalaman adalah tempat di mana dia takut akan Tuhan. Bukan karena prestasinya dia berhak mengajari orang tua, orang yang lebih tua dan pengalaman. Bukan karena pengalamannya, tentu dia tidak punya pengalaman. Bukan karena kepintarannya dia berhak mengajari orang tuanya. Tetapi karena ketakutannya akan Tuhan, ketundukannya pada firman Tuhan, membuat dia berhak memberikan saran, usulan, nasihat kepada orang yang lebih tua usianya, karena kewibawaan dari ucapannya bukan datang dari usianya, bukan datang dari pengalamannya, tetapi datang dari firman Tuhan yang dia bawa dan dia sampaikan. Maka kita sebagai seorang muda, anak-anak muda, jangan mengandalkan kepandaian kita yang jauh melejit, lebih maju dibanding orang tua kita di generasi X, mungkin generasi Y, generasi yang lebih tua lagi, generasi baby boomer atau generasi tradisional. Karena kita lebih tahu semuanya daripada mereka, lantas kita berhak ngajari mereka. Itu sesuatu yang salah. Tentu pengalaman orang-orang tua itu jauh lebih banyak daripada kita. Tetapi kalau kita mau memiliki tempat untuk menasehati orang yang lebih tua, maka pastikanlah bahwa tempat itu adalah tempat ketundukan akan firman Tuhan. Karena yang bisa, satu-satunya yang bisa memberi wibawa terhadap kata-kata kita sebagai anak muda kepada orang tua, hanyalah firman Tuhan. Tidak ada yang lain. Mungkin pengalaman dapat mendatangkan penghormatan, semakin tua semakin dihormati. Tetapi kehormatan tertinggi hanya datang dari mereka yang mengenal, memahami, dan menghidupi firman Tuhan. Mau muda, mau anak kecil, mau dia orang tua, lanjut usia, kalau dia mengenal, memahami, dan menghidupi firman Tuhan, maka kata-katanya lebih berwibawa dan lebih terhormat daripada kata-kata orang yang jauh lebih tua dan punya banyak pengalaman tetapi tidak hidup di dalam kuasa firman Tuhan. Kalau saudara melihat ini, pengalaman itu adalah sebuah pelajaran hidup, dan dalam kebenaran firman Tuhan, pengalaman atau pelajaran hidup yang diambil dari pengalaman itu disebut hikmat dunia, saudara. Sekali lagi saya ulang, pelajaran hidup yang diambil dari pengalaman adalah hikmat dunia. Mempercayainya dan membanggakannya adalah ciri orang yang berlagak tahu. Tetapi pelajaran hidup yang diambil dan didasarkan oleh firman Tuhan, sekalipun kita belum punya pengalaman yang banyak, maka pelajaran hidup itu adalah hikmat Allah, hikmat yang datang dari atas. Dan hikmat Allah jauh lebih berwibawa daripada hikmat
dunia. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, Ia yang menangkap orang-orang berhikmat dalam kecerdikannya. Hikmat dari dunia datang dari nafsu manusia, dari setan-setan. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia, maksudnya apa? Berhikmat menurut dunia itu artinya begini, dia selalu mengambil pelajaran hidup hanya dari pengalamannya dia. Dan ketika dia merasa punya banyak pengalaman, dia sangat bangga. Dia merasa dia perlu dihormati. Kata-katanya itu berwibawa dan berotoritas. Padahal Tuhan berkata, ketika kamu punya hikmat dunia, biarlah kamu menjadi bodoh waktu berhadapan dengan firman Tuhan. Karena apa? Hikmat dunia jauh lebih rendah daripada hikmat yang datang dari atas. Dan hikmat yang datang dari atas kita bisa ketahui, kita kenal, dan kita hidupi dari Alkitab yang ada di tangan kita masing-masing. Berhenti untuk hanya menjadikan pengalaman sebagai satu-satunya pelajaran hidup. Karena seringkali ketika kita terlalu menjadikan pengalaman itu pelajaran hidup, takutnya kita salah menerjemahkan sesuatu dalam hidup ini dan kita sudah terlanjur menjadikan kebenaran. Waktu kita diberikan firman Tuhan, kita lebih memilih kebenaran diri kita daripada dengar kata firman Tuhan. Ini sesuatu yang sangat berbahaya dan kita harus tunduk pada wibawa kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan tidak datang dari hamba Tuhan. Firman Tuhan tidak datang dari gereja. Otoritas firman Tuhan bukan karena hamba Tuhan yang mengajarinya. Bukan karena hamba Tuhan itu terkenal, karena hamba Tuhan itu pintar. Bukan. Otoritas firman Tuhan juga bukan datang dari gereja. Mau dia gereja purba, mau dia gereja terkini, kontemporer, dan lain sebagainya. Otoritas firman Tuhan hanya datang dari Dia yang memiliki firman itu. Dia Allah yang menyatakan kewibawaannya di dalam firman Tuhan yang kita terima sebagai Alkitab yang ada dalam tangan kita masing-masing. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, biarlah kita menjadikan pengalaman sebagai salah satu pelajaran hidup dan menjadikan firman Tuhan sebagai pelajaran hidup yang terutama di dalam hidup kita, yang mengajari kita banyak hal jauh melebihi pengalaman kita, supaya kita terhindar dari jerat tifo, orang yang berlagak tahu. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang sudah Kau nyatakan bagi kehidupan kami, dan biarlah firman-Mu itu terus menggema dalam hidup kami supaya kami memiliki hidup yang berkenan di mata Allah. Ampuni kesalahan pelanggaran kami, di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kiranya kasih Tuhan Yesus menyertai kita senantiasa. Amin.